Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita akan ada di materi reading ya. Jadi sebenarnya yang di silabus awal dulu kita sudah belajar atau kita sudah saya sampaikan bahwa di reading nanti yang awalnya dari 6 bab. Nah, saya menemukan cara yang bisa dibilang lebih simple ya, teman-teman. Jadi itu nanti ada jadi menjadi 3 bab saja. Nah, hari ini kita akan belajar bab pertamanya yaitu read the topic sentences atau membaca topik sentence-nya saja. Jadi di soal reading itu ada yang teman-teman bisa kerjakan dengan cukup membaca topik sentence, teman-teman. Gitu ya. Jadi langsung saja. Nah, di reading itu teman-teman nanti akan diberikan soal jumlahnya 50 pertanyaan atau 50 soal yang mana waktu mengerjakan 50 pertanyaan itu nanti hanyalah 55 menit. Jadi teman-teman hanya punya waktu sekitar 1 menit satu soal. Gitu ya. Nanti sisanya adalah ya 5 menit ini dibagi 50 pertanyaan, teman-teman. Jadi bisa dibilang eh, banyak ya, karena 300 bagi 50, teman-teman. Berarti sekitar 6 detik. Jadi 1 menit 6 detik waktu teman-teman. Seperti itu. Jadi kita anggap aja 1 menit gitu ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman hanya punya waktu 1 menit rata-rata untuk mengerjakan satu soal. Nah, kalau teman-teman menggunakan cara lama atau membaca teksnya dulu, itu nanti akan menghabiskan banyak sekali waktu yang mana tidak saya sarankan kalau di kelas saya. Gitu ya. Jadi cara mengerjakan di reading ini, teman-teman kenali soalnya itu meminta teman-teman mencari informasi apa. Oke. Nah, nanti baru teman-teman nanti akan bisa tahu apa yang harus dilakukan dengan teks. Jadi kuncinya adalah teman-teman baca dulu soalnya. Ya, jadi soalnya itu menanyakan tentang apa, kemudian nanti teman-teman ketika sudah tahu soal itu menanyakan tentang apa, maka teman-teman bisa memutuskan harus menggunakan cara yang mana dari 3 yang akan kita pelajari kali ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, dari 3 cara ini, dari setelah mengenali soalnya tadi, kita akan belajar dulu hari ini yaitu cara yang pertama, yaitu read the topic sentences atau membaca topik sentence-nya saja. Jadi, teman-teman, di soal readingnya TOEFL itu ada jenis soal yang teman-teman bisa kerjakan tanpa harus membaca keseluruhan teks, gitu ya. Tapi teman-teman cukup baca topik sentence-nya saja. Nah, topik sentence sendiri itu letaknya itu di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, jadi bisa disimpulkan hari ini kita akan belajar jenis soal TOEFL reading ya, yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Oke. Nah, untuk garis besarnya, teman-teman, teknik ini yaitu teman-teman membaca kalimat pertama di setiap paragraf, itu teman-teman gunakan ketika soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks. Ya. Jadi kalau soalnya itu mengenai garis besar mengenai teks, maka teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Jangan membaca seluruhnya karena teman-teman nanti pasti akan dibingungkan dengan supporting ideas dan juga intermezzo. Nah, supporting ideas itu bukan topik sentence, teman-teman. Jadi supporting ideas itu adalah gagasan pendukung, gitu ya. Jadi bukan itu yang kita cari. Juga intermezzo. Intermezzo itu adalah informasi yang bahkan tidak nyambung dengan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh si penulis, ya teman-teman. Nah, topik sentence sendiri itu digunakan untuk mengerjakan soal yang pertama, namanya adalah main idea. Main idea kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya gagasan utama atau ide pokok, teman-teman. Nah, ketika kita dulu belajar structure, kita sudah belajar istilah subjek, ya kan? Nah, pengertiannya subjek itu apa? Subjek itu adalah apa atau siapa yang ingin kita jadikan topik pembicaraan atau yang ingin kita angkat jadi pembicaraan, bahan pembicaraan. Nah, sama teman-teman. Kalau di dalam teks itu namanya main idea. Dan kadang kalau teman-teman ngambil TOEFL yang prediksi, main idea ini namanya nanti diganti-ganti, teman-teman. Ada yang nyebutnya subjek, ada yang nyebutnya primary concern, gitu ya. Ada yang menyebutnya topik, ada yang menyebutnya apalagi ya, title, gitu ya. Banyak. Intinya kalau menanyakan ketika teman-teman membaca soalnya dan teman-teman merasa oh ini soalnya menanyakan keseluruhan teks atau garis besar mengenai teks, maka teman-teman menemukan kalau soal itu adalah main idea. Nah, contoh soal main idea kurang lebih seperti ini ya.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, kalau di reading teman-teman baca dulu soalnya. Nah, kebetulan ini contoh, kalau contoh biasanya pendek, teman-teman, satu paragraf. Tapi ketika teman-teman tes nanti, hampir tidak pernah ada teks yang hanya satu paragraf. Gitu ya. Jadi kebanyakan itu minimal dua, itu pun panjang-panjang, teman-teman. Maka dibaca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apa sih topik dari teks ini? Nah, topik itu adalah nama lain dari main idea, teman-teman, yaitu inti pembicaraan dari teks ini. Gitu ya. Cara mengerjakannya, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kebetulan paragraf di contohnya ini hanya satu. Nah, teman-teman baca kalimat pertamanya, di situ berbunyi, in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi kalau diartikan, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, kalau dikatakan lain yang gampang ya, bahasa yang gampang itu gini, teman-teman. Jadi John Dewey itu berfilsafat bahwa kemampuan menggunakan logika dan juga kecerdasan pada seseorang itu berbeda, adalah dua hal yang berbeda, gitu ya. Nah, kalau kita cek ABCD yang alfa dulu. Nah, kalau teman-teman misalkan belum terbiasa dengan reading, teman-teman sangat disarankan untuk menggunakan cara eliminasi. Jadi semuanya dibaca dulu ya. Kemudian teman-teman timbang atau teman-teman saring yang mana yang paling nyambung dengan yang sudah kita baca tadi. Gitu ya. Di situ yang alfa berbunyi The Intelligence of John Dewey, kecerdasan dari John Dewey atau kecerdasannya John Dewey. Bukan ya, teman-teman. Teks ini bukan membicarakan seberapa cerdas John Dewey. Tapi teks ini tadi, ketika kita membaca kalimat pertamanya tadi, itu menyampaikan kalau John Dewey itu membedakan kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Berarti yang alfa bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, distinctions made by John Dewey. Kecerdasan-kecerdasan yang maksud saya perbedaan, maaf teman-teman. Perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, yang Bravo ini memang sekilas terlihat benar, cuman salah, teman-teman. Salahnya di mana? Kalau yang Bravo ini bilangnya distinctions, dia jamak. Ya, artinya perbedaan-perbedaan. Sedangkan di dalam teks tadi, dia menggunakan teman-teman. Ya, kalau teman-teman masih ingat dulu kita belajar di structure materi hari ke-6, ini artinya sebuah. Jadi kalau a sharp distinction, sebuah perbedaan yang nampak gitu ya, atau yang signifikan. Berarti perbedaannya ini cuma satu, teman-teman. Bukan banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Bravo ini salah karena perbedaan tentang apa ini tidak dijelaskan, teman-teman. Ya, ini terlalu luas. Jadi John Dewey ini membedakan apa dengan apa. Masa semuanya sama kecuali kemampuan menggunakan logika dan eh, apa namanya kecerdasan saja kan nggak mungkin. Jadi yang Bravo ini terlalu luas atau too general, teman-teman. Oke, dan ini sering banget nanti di pilihan ganda pengecohnya itu adalah informasi yang too general atau terlalu luas itu sering, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang Charlie, Dewey's ideas on the ability to reason. Gagasan-gagasannya Dewey atau pendapatnya Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, kalau kita pilih yang Charlie, memang kedengaran benar, ya. Cuman ada informasi yang dihilangkan. Nah, di teks tadi disampaikan bahwa John Dewey itu menjelaskan tentang perbedaan kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Sedangkan yang Charlie bilang kalau gagasan atau pendapatnya Dewey tentang kemampuan menggunakan logika. Jadi ada satu informasi yang dihilangkan dari teks, yaitu intelligence, yang mana nggak boleh, teman-teman. Ya, berarti yang Charlie nggak bisa karena ada bagian yang hilang, ada informasi yang hilang. Oke, nah jawabannya adalah yang delta ya. Ini saya ambilkan dari buku, di situ ada garis bawahnya. Di situ disebutkan how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey atau dalam tulisannya Dewey atau dalam pendapatnya Dewey. Gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi nanti di dalam pilihan ganda itu ada yang dihilangkan, ada yang terlalu luas, ada yang apa ya, dibelokkan informasinya, gitu teman-teman. Dan tapi yang benar tetap yang paling nyambung, seperti itu. Jadi jawabannya yang delta. Itu ya, teman-teman. Nah, itu adalah contoh pertama untuk jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf.
Nah, untuk jenis soal kedua yang sama-sama menanyakan garis besar mengenai teks dan cara mengerjakannya, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf adalah mengenai idea organization atau pengembangan ide. Jadi di soal reading TOEFL itu ada jenis soal yang menanyakan bagaimana penulis itu mengembangkan ide melalui teks yang dia tulis, teman-teman. Gitu ya, walaupun jenis soal ini jarang, tapi jarang belum tentu tidak pernah muncul ya. Jadi dia keluar tapi sedikit gitu, teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, in this passage. Nah, ini soalnya nggak lengkap, teman-teman ya. Jadi soalnya hanya berbunyi, di dalam teks ini, nah kita nggak tahu soal ini menanyakan soal apa, menanyakan apa. Kalau teman-teman menemukan soal yang terpotong seperti ini atau tidak lengkap seperti ini, maka teman-teman kenali juga pilihan ABCD-nya atau baca juga pilihan ABCD-nya untuk mengenali jenis soalnya. Gitu ya. Di situ pilihan yang alfa berbunyi, sebuah gagasan disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh sebuah akibat. Kalau yang Delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti ini menanyakan bagaimana teks itu disajikan, teman-teman, atau bagaimana teks itu ditulis. Gitu ya. Idenya di dalam teks itu dikembangkannya bagaimana. Nah, itulah yang disebut dengan idea organization. Gitu ya. Cara mengerjakannya juga sama. Pokoknya kalau ada hubungan tentang informasi di seluruh teks atau sebagian apa namanya garis besar mengenai teks, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika atau sebagian besar orang Amerika kemungkinan akan membalas atau akan menjawab bahwa kepercayaan mereka adalah bahwa Abner Doubleday yang menemukannya. Paragraf kedua, Abner Doubleday hanya diberikan pengakuan atau diberikan penghargaan atas penemuan ini di awal abad ke-20 ketika perusahaan alat-alat olahraga. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata yang diawali huruf besar itu nama, tidak perlu ditranslate ya, teman-teman. Jadi perusahaannya ini namanya Spalding yang mana dia itu menyuruh atau memberikan tugas untuk melakukan penelitian atau untuk meneliti pertanyaan atas siapa yang menemukan baseball. Nah, berarti gini, teman-teman. Double D ini bukan yang menemukan baseball. Dia hanya diminta untuk meneliti oleh tempat dia bekerja kayaknya gitu ya atau perusahaan olahraga yang namanya Spalding tadi. Nah, dia disuruh meneliti siapa yang menemukan permainan baseball ini. Nah, berarti orang-orang Amerika yang berpikiran kalau Abner Doubleday yang menemukan itu salah sangka. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian paragraf ketiga disebutkan, today, sekarang ini, sebagian besar atau hampir semua sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Doubleday sebenarnya tidak memiliki andil apapun dalam atau dengan perkembangan baseball. Nah, berarti si penulis tadi menyampaikan sebuah gagasan atau menyajikan sebuah eh, apa ya, teman-teman, sebuah fakta gitu ya bahwa orang-orang Amerika itu percayanya Doubleday yang menemukan permainan baseball. Paragraf kedua itu si penulis itu mulai membuktikan atau menyatakan kalau bukan Doubleday gitu ya, tapi orang lain. Doubleday itu hanya disuruh mencari tahu gitu ya, bukan dia yang menemukan baseball. Paragraf ketiga itu malah justru diperjelas bahwa sejarawan olahraga itu sekarang sepakat kalau Doubleday itu tidak punya andil apapun dalam perkembangan permainan baseball. Nah, kalau kita kembali ke pilihan ABC tadi, berarti jawabannya yang alfa ya. Sebuah gagasan disajikan dan kemudian dibantah atau dibuktikan salah. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah idea organization atau bagaimana si penulis mengembangkan ide melalui teks yang dia tulis. Nah, sekarang jenis terakhir, teman-teman, yang cara mengerjakannya cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, yaitu tone, purpose, sama course. Nah, untuk jenis soal ketiga ini jarang sekali keluar, teman-teman. Terutama untuk tone dan juga course.
Terutama kalau teman-teman ngambil tes yang online ya, ini kayak nggak pernah keluar. Selama ini saya belum pernah menemukan soal reading yang menanyakan tentang tone ini, teman-teman. Ya, course juga belum pernah. Tapi kalau purpose ada, sesekali ada seperti itu. Nah, pengertiannya apa sih? Tone itu apa? Purpose sama course itu apa sih? Nah, tone itu adalah suasana hati si penulis atau sikap si penulis terhadap apa yang dia tulis atau topik yang dia tulis. Apakah si penulis itu netral? Netral itu hanya ingin menyampaikan informasi apa adanya, teman-teman. Itu netral, gitu ya. Apakah si penulis ini subjektif? Nah, kalau subjektif berarti dia apa ya, teman-teman, eh, dia ikut terlibat atau dia itu menanggapi berdasarkan sudut pandangnya dia atau pendapatnya dia. Nah, itu subjektif. Jadi pendapatnya si penulis tentang yang dia tulis itu bagaimana? Apakah dia setuju? Apakah dia marah? Apakah dia senang? Apakah dia mengkritik dan sebagainya? Gitu ya. Nah, tapi kalau dia netral, berarti dia hanya ingin berbagi informasi atau berbagi fakta atau ilmu atau pengetahuan kepada para pembacanya. Itu ya, teman-teman. Kemudian kalau purpose, purpose itu adalah tujuannya si penulis. Jadi si penulis itu menulis teks tersebut untuk apa? Nah, purpose ini kadang di dalam soal itu disebutnya main point, teman-teman. Itu yang lebih sering daripada purpose. Si pembuat soal itu kadang nyebutnya main point. Tapi artinya sama ya. Main point sama main purpose itu artinya sama, yaitu tujuan utama si penulis dalam menulis teks tersebut. Nah, sebenarnya masih nyambung dengan tone juga, teman-teman. Gitu ya. Kemudian course itu adalah bidang keilmuan apa atau mata kuliah apa yang membahas topik yang diangkat oleh si penulis. Misalnya ngomongin tentang global warming. Nah, global warming itu dibahasnya di mata kuliah apa? Kan nggak mungkin matematika, teman-teman. Nah, pasti nanti dibahasnya di mungkin geografi gitu ya. Jadi, eh, teman-teman nanti akan bisa tahu di mata kuliah apa dari yang akan saya sampaikan. Nah, jadi cara mengerjakannya gini, teman-teman. Kalau pertanyaannya itu tentang purpose, contohnya nomor 4 itu ya, which of the following best describes the author's purpose in this passage? Yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam teks ini? Nah, teman-teman kalau misalkan ditanyakan tujuan si penulis, baca kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian teman-teman pahami, kemudian sambungkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, kalimat pertama di setiap teman-teman. Kalimat pertama di setiap paragraf berbunyi, hingga saat ini atau sampai sekarang, pengakuan-pengakuan yang telah didapat dari para terduga atau para tersangka gitu ya, dalam keadaan dihipnotis itu belum dianggap sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Paragraf kedua, sebuah kasus kalau nggak salah sengketa lahan gitu ya teman-teman, yang menyangkut atau yang membawa-bawa sebuah pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nah, kalau teman-teman perhatikan di kalimat pertama paragraf 1 dan kalimat pertama paragraf 2 ada yang diulang-ulang, teman-teman. Yaitu confession ya atau pengakuan yang didapat di bawah pengaruh hipnotis. Itu bagaimana kalau di ranah pengadilan. Nah, berarti itulah tujuan si penulis untuk menyampaikan atau menjelaskan kepada pembaca apa tadi? Status pengakuan yang didapat dari hipnotis dalam ranah hukum di Amerika Serikat. Nah, kalau kita cek yang alfa, untuk menjelaskan detail-detail dari kasus pengadilan tertentu. Bukan tentang kasus pengadilan tertentu ya, teman-teman. Tapi maksudnya di sini sebenarnya ada, yaitu paragraf kedua. Tapi teks ini bukan hanya ngomongin paragraf kedua. Gitu ya. Kalau paragraf pertama itu tidak ada kasus sama sekali, tidak ada kasus pengadilan sama sekali. Berarti yang alfa bukan. Kalau yang Bravo, untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan alasan kenapa pengakuan yang didapat di bawah hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati teman-teman. Kalau kita pilih yang Bravo, kita mulai judgmental. Judgmental itu kita kayak terbawa kejauhan gitu ya ketika membaca teks tadi. Nah, jadi teksnya itu tidak menyatakan apakah pengakuan yang didapat dari hipnotis itu bisa dipercaya atau tidak. Nah, teks itu hanya menyampaikan kalau pengakuan dari hipnotis di pengadilan itu tidak bisa dijadikan barang bukti, entah itu benar atau tidak, entah itu bisa dipercaya atau tidak,
itu nggak bisa diterima sebagai barang bukti. Gitu ya. Jadi Bravo bukan. Kalau yang Charlie untuk memperjelas peran dari pengadilan tinggi. Nah, dari sini Anda udah salah, teman-teman. Teks ini intinya atau utamanya bukan hanya ngomongin tentang pengadilan tinggi, tapi semua pengadilan di Amerika Serikat. Yang mana salah satu contohnya adalah pengadilan tinggi. Gitu ya. Nah, kalau kita pilih yang Charlie seolah-olah topik atau fokus dari pembicaraannya ini adalah tentang peran dari pengadilan tinggi. Jadi yang Charlie ini nggak bisa, teman-teman. Nah, ini peran dari pengadilan tinggi dalam mentidakvalidkan pengakuan yang didapat dari orang-orang yang dihipnotis. Bukan ya, teman-teman? Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ disampaikan to explain the legal status of hypnotically induced confessions. Jadi kalau diartikan kurang lebih untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Nah, status hukumnya tadi bagaimana? Status hukumnya adalah tidak bisa dijadikan barang bukti di pengadilan tinggi di pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian sebentar. Kemudian nomor 5 itu pertanyaannya adalah the tone of this passage could best be described as. Nah, tone itu tadi ya, sekali lagi teman-teman, tone itu adalah suasana hati si penulis atau sikap si penulis yang dituangkan ke dalam teksnya terhadap apa yang dia tulis. Apakah si penulis ini marah tentang topiknya? Apakah si penulis ini sedih tentang topiknya? Apakah si penulis ini takut tentang topiknya? Atau si penulis ini netral, dia hanya ingin menyajikan topiknya apa adanya, alias hanya ingin memberikan informasi saja, teman-teman. Nah, kalau pertanyaannya tentang tone seperti ini, caranya sama teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Nah, tadi sudah kita baca intinya penulis bilang kalau hingga sekarang pengakuan yang didapat dari hipnotis itu belum diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nah, di sini kita tahu bahwa si penulis ini tidak ada menyebutkan bagaimana pendapatnya, bagaimana yang dia rasakan terhadap pengakuan yang didapat dari hipnotis dalam pengadilan Amerika Serikat. Artinya si penulis ini netral, teman-teman. Dia hanya ingin menyajikan data atau fakta apa adanya atau informasi apa adanya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta, informative. Ya, jadi teks ini hanya berisi informasi saja. Tidak ada mengajak kita untuk membeli barang atau tidak ada mengajak kita untuk demo misalnya gitu ya. Atau mengajak kita untuk tidak membeli sesuatu atau memboikot sesuatu barang gitu ya atau produk seperti itu. Jadi itu berarti kalimatnya itu netral. Tidak ada ajakan, tidak ada perintah, tidak ada dorongan dan lain-lain. Hanya ingin berbagi informasi. Oke, itu netral teman-teman atau objektif. Nah, kemudian contoh soal ketiga itu adalah tentang course atau mata kuliah apa. Jadi teks ini kalau dimasukkan ke dalam mata kuliah itu nanti dibahas di kelas apa. Nah, cara mengerjakannya, soalnya ya teman-teman kita baca dulu. Teks ini kemungkinan akan diminta dibaca di mata kuliah apa. Nah, ini soal yang menurut saya paling gampang ya, teman-teman. Kalau menemukan soal yang menanyakan tentang course, teman-teman pilih vocab di kalimat pertama saja di setiap paragraf. Itu nanti teman-teman akan menemukan itu membahas tentang apa. Contoh teman-teman, di situ ada kata confessions, artinya pengakuan. Ada kata defendants, artinya terduga atau terdakwa. Ada kata evidence, barang bukti. Ada kata courts, pengadilan-pengadilan in the United States di Amerika Serikat. Dari sini kita juga sudah tahu bahwa teks ini masuk ke dalam ranah hukum atau bidang keilmuan hukum. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat A, B, C, D itu adalah yang alpha. American law atau hukum Amerika. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan course, teman-teman teman-teman pilih-pilih atau pilah-pilah vocab-vocab yang dipakai. Jadi bahasa-bahasa yang kita nyebutnya biasanya technical terms, teman-teman, atau istilah khusus yang dipakai di setiap bidang keilmuan. Gitu ya. Nah, ini ada confessions, ada defendants, ada evidence, ada courts in the United States, dan seterusnya. Oke.
Nah, itu tadi adalah 3 jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian disambungkan dengan pilihan A, B, C, D. Itu ya. Nah, mungkin sebelum kita praktek ke latihan buat teman-teman, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu mengenai materi kita hari ini? Silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya tidak ada, teman-teman. Oke, Miss Ratna silakan. Boleh bertanya, boleh di-unmute nggak apa-apa, Miss? Iya, izin bertanya nih, Sar. Kalau misalnya di reading ini, apakah kalau misalnya nanti di opsinya itu ada istilah-istilah yang sama gitu dengan teks, kan kalau yang di listening kemarin kayak mengecoh gitu ya, kemungkinan besar Betul. itu bukan jawabannya. Nah, kalau misalnya untuk yang di reading, apakah kayak gitu juga atau malah itu sebuah penanda itu jawaban yang tepat? Oke, nah ini pertanyaan bagus banget. Saya sudah pernah apa namanya meneliti tentang pertanyaan ini, teman-teman. Saya dulu juga penasaran, apakah di reading ini eh, pilihan A, B, C, D itu pengecoh atau tidak? Maksudnya yang ada tulisan yang sama misalnya ya, teman-teman. Terus ditulis lagi di pilihan A, B, C, D, apakah itu jadi pengecoh? Jawabannya tidak ada hubungannya. Artinya tidak selalu, Miss. Jadi berbeda dengan listening. Kalau di listening, terutama listening yang bagian pertama ya, itu kan kadang si apa yang kita dengar diucap sama si B, satu kata atau dua kata itu diucapkan di dalam kalimatnya itu, yang kita dengar itu biasanya ditulis di salah satu pilihan A, B, C, D. Nah, tapi biasanya pilihan di antara 4 pilihan, pilihan yang mengandung satu kata atau dua kata yang kita dengar diucap sama si B, itu malah biasanya salah. Ya kan? Nah, ternyata Miss Ratna masih ingat, itu keren sekali, Miss. Nah, tapi kalau di reading ini tidak ada hubungannya, Miss. Maksudnya gini, tidak ada hubungannya itu kadang si pembuat soal itu mengganti katanya dengan sinonim yang sama. Jadi artinya eh, mirip dengan yang di listening. Tapi itu tidak selalu. Kadang si penulis itu juga kadang memasukkan vocab yang sama juga. Jadi di teks itu ditulis begitu, gitu ya. Di pilihan A, B, C, D nanti juga ditulis seperti itu. Mungkin hanya diganti menjadi aktif pasif. Jadi kalimatnya misalnya kalau di dalam teks itu aktif gitu ya. Misalnya yang commission tadi, mana ya teman-teman? Tadi kayaknya ada commission. Oh, bukan yang ini yang commission. Misalkan contohnya gini, they committed the crimes. Nah, nanti the crimes were committed by they-nya ini siapa? Seperti itu. Jadi kayak penjelasannya itu di otak dibolak-balik gitu ya, di otak-atik, tapi maksudnya sama dan vocabnya pun sama, cuma nanti susunannya yang dirubah. Seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaannya apakah eh, di soal itu selalu di pilihan ganda itu menggunakan kata-kata yang berbeda? Jawabannya tidak selalu. Kadang di teks itu apa namanya ya? Jawabannya itu sama, kalimatnya itu ditulis sama, teman-teman. Seperti itu. Mungkin nanti di otak-atiknya ya aktif pasif. Kalau nggak gitu predikatnya itu kalau misalkan dirubah ya menggunakan sinonim yang sama. Seperti itu. Atau kalau di teks itu kalimatnya positif, nanti di pilihan A, B, C, D diganti yang kalimat negatif tapi maksudnya sama. Jadi bisa dibilang gini, Miss, itu nggak selalu tapi ada iya tapi nggak selalu. Jadi nggak bisa kita jadikan patokan. Seperti itu, Miss Ratna. Baik, terima kasih, Sar. Sama-sama. Kemudian, Sir, ada tips kalau kita tidak menguasai kosakata. Nah, gimana ya teman-teman? Jadi gini, mohon maaf kalau di listening sama reading itu memang namanya adalah listening comprehension atau pemahaman melalui kalau listening ya melalui mendengar, kalau reading melalui membaca. Nah, untuk memahami itu kita harus tahu artinya. Seperti itu. Nah, tapi gini, kalau misalkan pertanyaannya saya rubah ya, misalkan pertanyaannya adalah kalau kita nggak tahu satu kata atau dua kata gimana, Sir? Itu nggak apa-apa, sama kayak di listening. Bisa kita menggunakan ilmu cocokologi atau konteks, teman-teman. Ya, nah tapi itu akan kita bahas besok. Karena di soal reading itu memang ada soal vocabulary, gitu ya. Jadi cara mengerjakannya atau kalau teman-teman tidak tahu artinya apa, misalkan commit itu artinya apa ya, teman-teman bisa baca konteksnya. Commit ini disebutkan di bagaimana. Nah itu kita besok akan kita bahas seperti itu. Nah itu berarti materi kita besok, Mister, tentang vocabulary, entah yang itu di pertanyaan atau yang di teks seperti itu. Makanya gini, memang kalau TOEFL itu eh, apa namanya senjata yang paling manjur itu adalah ketika teman-teman sebelum tes. Maksudnya kan ini teman-teman lagi persiapan tes ya. Nah, persiapannya itulah senjatanya teman-teman. Semakin banyak teman-teman latihan,
semakin banyak vocab teman-teman nanti. Dan semakin banyak vocab teman-teman nanti, semakin siap teman-teman mengerjakan TOEFL. Akan semakin mudah maksud saya. Semakin siap itu maksudnya saya semakin mudah. Gitu ya. Jadi saran saya, sekali lagi, karena di hari pertama juga sudah saya sampaikan ya, di hari pertama ketika saya memperkenalkan TOEFL ITP, jadi yang paling penting buat teman-teman adalah vocab kalau di TOEFL itu. Kalau teman-teman dapat vocab baru ditulis seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau satu dua kata yang teman-teman tidak tahu, itu pasti akan teman-teman temukan. Jadi dari pengalaman saya bahkan sampai sekarang pun ketika saya tes, terutama ketika dapat soal baru ya teman-teman, itu nanti pasti di teks itu saya menemukan vocab yang saya nggak tahu juga. Sama teman-teman, itu pasti dan selalu. Nah itu bisa kita tebak artinya dari konteks. Nah maksudnya gimana? Besok kita akan bahas ya Mister, ketika ada soal vocabulary seperti itu. Nah gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dulu nih. Karena kalau yang eh, apa namanya tips untuk vocab satu vocab atau dua vocab di teks yang kita nggak tahu itu ada sambungannya juga dengan soal vocabulary seperti itu. Dan itu materi kita besok teman-teman, gitu ya. Sepertinya tidak ada nih. Atau kita coba praktek ya ke soal langsung. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah, supaya bisa mempraktekkan yang sudah teman-teman pahami. Buka kamus nggak apa-apa. Kalau ketika latihan ini kesempatan teman-teman bisa buka kamus dan mencatat. Tapi kalau sudah tes nanti itu sudah nggak bisa. Maksudnya tes yang asli dari ITS ya. Kalau tes dari lembaga itu nggak ada pengawasannya teman-teman. Kalau teman-teman mau buka kamus nggak apa-apa. Cuman tidak disarankan. Karena nggak akan ada cukup waktu. Seperti itu. Nah, silakan dicoba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 1 menit di pojok kanan atas ya. 1 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban delta. Oke, sepertinya semua menjawab delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi. Jadi kalau di reading sekali lagi dibaca soalnya dulu ya. Topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai. Nah, yang pertanyaannya adalah mengenai topik. Berarti ini adalah nama lain dari main idea. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan dari umur mental seseorang dengan atau terhadap umur kronologikalnya. Dengan rasio atau perbandingannya itu dikalikan 100 atau dilipat gandakan 100 untuk menghilangkan koma-komanya. Gitu ya, teman. Jadi ini menjelaskan sistemnya tes IQ gitu ya, teman-teman. Jadi IQ itu bagaimana didefinisikan sebagai apa? Seperti itu. Nah, kemudian paragraf kedua, secara teori sebuah tes IQ itu di setup, diatur gitu ya, atau dibuat untuk mengukur sebuah kemampuan seseorang untuk menampilkan atau untuk melakukan kinerja-kinerja kecerdasan atau intelektual seperti misalnya kemampuan menggunakan logika dan pemecahan masalah. Paragraf ketiga, dalam prakteknya atau secara praktek tidak mungkin untuk tiba pada kesimpulan eh, gimana ya bahasa saya itu tidak mungkin untuk menyimpulkan gitu ya jenis-jenis kinerja intelektual yang mana yang mendemonstrasikan kecerdasannya seseorang. Nah, seperti jadi intinya adalah paragraf pertama ngomongin tentang apa sih IQ itu atau definisi IQ itu apa sih, ada kata is defined, didefinisikan.
Kemudian paragraf 2 dan paragraf 3 itu adalah ngomongin pengukurannya atau tes IQ-nya, teman-teman. Ada yang bilang bahwa tes IQ itu untuk mengukur kemampuan seseorang uh, melakukan kinerja intelektual. Nah, kemudian paragraf ketiga menyatakan kalau tidak ada kinerja intelektual itu yang bisa menggambarkan keseluruhan kecerdasan seseorang. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, betul teman-teman. A definition of IQ and its measurement. Jadi definisi dari IQ dan juga pengukurannya atau tesnya. Seperti itu. Oke, good job guys. Lanjut ke number 2. Silahkan. 1 menit dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat, sorry teman-teman kepencet ya. Mohon maaf, mau saya ini agak bermasalah teman-teman. Jadi mohon maaf. Ada jawaban alfa, ada juga Charlie, sorry, Charlie yang mana ini? Yang tadi atau kita cek bareng ya antara alfa atau Charlie. Kita cek teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, how is the information in the passage organized? Jadi bagaimanakah informasi di dalam teks itu dikembangkan? Nah, ini adalah soal idea organization. Jadi bagaimana si penulis itu mengembangkan ide melalui tulisan yang dia tulis. Nah, teman-teman tidak perlu baca semuanya, cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf karena ini ngomongin seluruh teks, teman-teman. Gitu ya. Nah, di situ disebutkan kalimat pertama. Ada perdebatan gitu ya. Jadi controversy surrounds itu artinya adalah kontroversi itu mengelilingi atau perdebatan itu mengelilingi. Maksudnya ada perdebatan uh, mengenai ide atau gagasan dalam penggunaan organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetik dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan satu pandangan terhadap GMO atau genetically modified organisms tadi ya, teman-teman, para kritik atau para kritikus itu berpandangan bahwa mereka itu berbahaya, maksudnya GMO itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Conversely itu sebaliknya, proponents of the view, proponents itu berarti pendukung, ada pro-nya teman-teman, berarti pendukung. Kalau opponents itu lawan gitu ya. Nah, pendukung dari GMO itu melihat kalau GMO sebagai alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti kelangkaan makanan dan juga malnutrisi. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti teks ini ngomongin dua pandangan tentang penggunaan GMO atau genetically modified organisms. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang alpha. Ya, teman-teman. Two different views on GMOs are presented. Jadi dua pandangan yang berbeda mengenai GMO itu disajikan atau diberikan. Seperti itu. Nah, kalau yang Bravo, definisi dan dua contoh dari GMO itu diberikan. Nah, kita tadi tidak menemukan contoh dari organisme yang dimodifikasi secara genetik itu apa di dalam teks. Artinya yang Bravo tidak bisa, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Charlie, dua masalah-masalah dengan adanya GMO dan juga solusinya itu diberikan. Nah, tadi kita tidak menemukan ya, teman-teman, masalah penggunaan GMO dan juga solusinya apa. Berarti bukan yang Charlie. Oke, karena mereka tadi hanya ngomongin pendapat atau pandangan dalam penggunaan GMO. Nah, kalau yang Delta, dua keunggulan dan juga kekurangan dari GMO itu diberikan.
Nah, sama kayak misalkan saya tanya teman-teman nih, menurut teks, apa sih dua keuntungan dan dua kelemahan dari penggunaan GMO? Kan nggak ada tadi teman-teman, ya kan? Nah, berarti bukan yang delta, seperti itu. Lebih tepatnya yang alfa jawabannya ya, dua pandangan yang bertentangan atau yang berbeda mengenai GMO itu diberikan atau disajikan. Oke, lanjut lagi ke nomor 3, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Baik, sepertinya semuanya menjawab alfa. Kita cek bareng teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the tone of the passage could best be described as, jadi tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah tone itu adalah suasana hati si penulis atau sikap si penulis terhadap topik yang dia tulis gitu ya. Nah sekarang kita baca kalimat pertama di setiap paragraf untuk menemukan apakah ada si penulis itu menuliskan perasaannya atau tidak. Kalau ada berarti ya itu tone-nya teman-teman. Kalau tidak ada berarti si penulis netral. Nah, kalimat pertama itu berbunyi, tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi sangatlah mengkhawatirkan. Nah, dari sini sudah ketemu langsung, teman-teman. Si penulis bilang kalau topiknya yaitu penggundulan hutan itu mengkhawatirkan. Berarti dia khawatir atau cemas atau takut. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D yang menyampaikan cemas, takut, atau khawatir. Nah, jawabannya yang alfa. Betul, teman-teman. Concern itu adalah artinya cemas atau takut. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ini saya ambilkan dari buku yang resmi dari TOEFL ITS, teman-teman. Yang dari yang bikin TOEFL gitu ya, maksud saya. Jadi bukan buku Longman. Nah, teman-teman coba dulu. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Oke, saya lihat ada jawaban Alfa dan juga Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, apakah yang teks ini utamanya bahas atau teks ini utamanya mengenai apa atau tentang apa? Nah, ini berarti menanyakan tentang main idea, gitu ya, teman-teman. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kata berbahasa Prancis, yaitu Renaissance, itu berarti kelahiran kembali. Nah, kemudian paragraf kedua, perubahan-perubahan dalam budaya ini
itu sangat mempengaruhi budaya bermusik juga dari zaman Renaissance. Jadi bagaimana orang-orang itu berpikir mengenai musik, bagaimana musik itu dibuat, dialami dan juga dibahas dan juga disebarluaskan. Nah, berarti ini ngomongin tentang Renaissance ya, teman-teman. Nah, kita cek paragraf ketiga belum, teman-teman. Nah, jadi Renaissance musical di Eropa itu lebih dari sekedar perubahan budaya atau gerakan budaya gitu ya, teman-teman. Dan lebih dari sekedar state of mind. State of mind itu berarti apa ya, teman-teman? Keadaan mental daripada serangkaian teknik musik. Oh, maksudnya gini. eh, Renaissance musikal di Eropa itu lebih ke arah perubahan budaya secara general dan cara berpikir atau keadaan mental gitu ya teman-teman daripada serangkaian teknik bermusik tertentu seperti itu. Nah, berarti jawabannya kita cek yang alfa, komposisi-komposisi musik yang paling mengilustrasikan perkembangan selama zaman Eropa. Bukan ya, teman-teman. Jadi bukan ngomongin tentang komposisi musik. Di sini ngomongin tentang zaman Renaissance lah intinya gitu ya, di mana budaya itu berubah, ada perubahan budaya dan juga salah satunya adalah budaya bermusik seperti itu. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo, teknik-teknik bermusik yang yang digunakan gitu ya selama zaman Renaissance-nya Eropa. Sekali lagi, ini bukan ngomongin teknik-teknik bermusik, teman-teman. Jadi yang bravo bukan, gitu ya. Kalau yang Charlie, Renaissance-nya Eropa sebagai sebuah perkembangan budaya yang mencakup perubahan-perubahan dalam gaya bermusik. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Memang ngomongin tentang Renaissance gitu, teman-teman. Jadi jawabannya yang Charlie. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Ya, ada jawaban Delta, ada juga jawaban Bravo. Kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, apa yang utamanya teks bahas? Oh ya, teman-teman sebelumnya saya mohon maaf, apakah ada suara bocor masuk? Ada suara mengganggu nggak ke mic? Nggak ada ya, baik terima kasih Miss Endang. Karena di luar ada kelas offline, karena saya tinggal di kamu Inggris memang kayak gini teman-teman ya. Maksudnya di luar ini sepertinya lagi latihan listening. Jadi pakai speaker, kemudian mereka, nah nggak enaknya kalau tinggal karena saya tinggalnya juga di camp gitu ya. Jadi takutnya suara mengganggu teman-teman gitu. Jadi nggak, alhamdulillah. Kalau gitu kita lanjut teman-teman. Nah di situ soalnya berbunyi apa yang teks ini utamanya bahas. Nah sama, kalau menanyakan gagasan utama atau main idea, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi berkebalikan dari opini umum gitu ya. Frost and freezing. Frost itu kalau saya nggak salah tanah yang membeku, teman-teman. Tanah yang membeku dan suhu yang dingin itu memiliki pengaruh yang sedikit terhadap atau dalam atau dengan gitu ya
warna-warna daun-daun di musim gugur. Paragraf kedua, di musim semi dan musim panas, daun-daun itu warnanya hijau karena mereka mengandung jumlah yang besar dari atau jumlah yang banyak dari pigmen hijau yang dinamakan klorofil atau yang disebut dengan klorofil. Nah, kemudian paragraf berikutnya, daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah menjadi merah dan ungu, yaitu warna-warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin. Nah, paragraf terakhir, deciduous plants atau tanaman-tanaman yang menggugurkan daun tidak bertahan hidup di musim semi jika atau seandainya mereka tetap menjaga daunnya karena daun-daunnya itu akan kehilangan banyak sekali air terhadap udara musim dingin yang kering daripada air yang akarnya bisa serap dari tanah yang membeku seperti itu. Nah, berarti ini ngomongin tentang lebih tepatnya ya, sebagian besar ini ngomongin tentang pewarnaan daun, teman-teman. Jadi intinya pewarnaan daun itu ternyata bukan gara-gara musim, bukan gara-gara bukan bukan maksudnya bukan hanya gara-gara gitu ya. Jadi bukan hanya gara-gara tanah yang membeku dan suhu yang dingin gitu ya, tapi juga gara-gara hal yang lain ada namanya pigmen tadi, seperti itu. Nah, kalau kita cek pilihan A, B, C, D, kalau yang alfa produksi dari klorofil di dalam tanaman. Nah, klorofil itu baru disebutkan di paragraf kedua, ya. Dan paragraf ini bukan cuma membahas tentang produksi klorofil, tapi juga produksi pigmen yang lain, teman-teman. Jadi yang alfa bukan ya. Kalau yang bravo, pengaruh-pengaruh dari cuaca dan suhu terhadap pohon atau jenis-jenis pohon. Bukan juga ya, karena bukan ngomongin tentang ini terlalu luas, bisa dibilang seperti itu teman-teman. Terlalu luas gitu ya. Lebih tepatnya tadi adalah warna daun, bukan cuma pohon, tapi maksudnya bukan keseluruhan pohon, tapi terhadap warna daun saja, seperti itu. Gitu ya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie pentingnya atau apa ya, pengaruh gitu teman-teman. Pengaruh dari warna terhadap atau sebagai indikator dari penyakit tanaman. Nah, tiba-tiba ada penyakit tanaman kan? Ini tadi bukan ngomongin tentang penyakit tanaman ya, teman-teman. Berarti yang Charlie bukan. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta. The reasons for changes in the color of leaves. Jadi, alasan-alasan kenapa, alasan-alasan untuk perubahan-perubahan dalam warna daun. Seperti itu. Ya, betul. Jawabannya yang delta, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Dan silakan jawaban teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta ya. Kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, gerabah dari suku Indian Pueblo dari Amerika Serikat bagian barat laut merupakan sebuah seni atau sejenis seni akan kompleksitas teknis yang sangat besar. Maksudnya kesulitan yang sangat rumit gitu ya, teman-teman. Maksudnya cara membuatnya. Kemudian paragraf kedua, eh, apa ya, refining itu memperbaiki atau memproses. Jadi memproses bongkahan-bongkahan mentah atau bongkahan-bongkahan ya mentah ya, intinya bahan mentahnya dari tanah liat yang baru saja ditambang atau diambil dari alam
merupakan pekerjaan yang memerlukan banyak tenaga atau pekerjaan yang sulit. Kemudian paragraf berikutnya, hampir semua jenis tanah liat itu memerlukan penambahan dari bahan non-plastik. Sehingga tanah liatnya itu dapat menahan pengapian atau pengerasan menggunakan suhu yang tinggi atau panas yang tinggi tanpa retak, tanpa adanya retakan. Dan sehingga vessel itu maksudnya vasnya ya atau gerabahnya itu akan memiliki permukaan yang lembut. Paragraf berikutnya, setelah temper ditambahkan, temper itu kalau saya nggak salah itu lapisan luar teman-teman untuk melindungi gitu ya. Nah, tanah liat itu akan dicampur dengan atau diaduk gitu ya, diaduk dengan penuh tenaga. Nah, berarti ini tadi ngomongin tentang proses atau bagaimana memproses tanah liat sebelum dibuat menjadi gerabah di suku Indian Pueblo. Gitu ya, teman-teman. Nah, saya lihat tadi jawaban teman-teman Delta, yang Delta jawabannya the processes used to prepare clay for making Pueblo pottery. Betul, teman-teman. Proses-proses yang digunakan untuk menyiapkan tanah liat untuk membuat gerabah suku Pueblo. Nice, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ternyata sudah habis ya. Nah, tapi kurang lebih begitu ya, teman-teman, cara mengerjakan soal reading yang menanyakan garis besar mengenai teks, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah main idea, itu pasti keluar, teman-teman, soal itu ya. Dan bisa dibilang jenis soal yang salah satu yang sering keluar, yang paling sering keluar. Kemudian yang kedua adalah idea organization. Itu jarang keluar, tapi bukan berarti tidak pernah ya, teman-teman. Yang ketiga adalah tone, purpose, sama course. Nah, ini yang paling jarang keluar. Seperti itu. Nah, sambil saya absen, mungkin teman-teman ada pertanyaan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan sambil saya absen dulu ya, teman-teman. Sebentar, saya absen dulu. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Silahkan, Miss. Sebentar. Miss Ratna, kalau ingin bertanya, silahkan, Miss. Ter mau nanya untuk kunci jawaban yang reading yang dikasih sama admin sebelumnya ada nggak? Kunci jawabannya jadi satu, Miss. Jadi satu PDF yang saya kirimkan itu. Tapi memang urutannya itu agak kebalik ya. Maaf, teman-teman. Harusnya saya samakan seperti alur kita. Jadi kita kan belajar struktur dulu. Jadi yang awal harusnya saya struktur. Nah, atau nanti coba saya cek. Itu sudah Miss coba cek belum? Ada kunci readingnya nggak? Nanti kalau nggak ada coba saya carikan. Structure. Oh ya, udah ada. Begini. Sudah ada ya. Jadi di apa? Kan memang yang dari lembaga itu kan bukunya dipotong, teman. Maksudnya bukan buku yang utuh. Nah, akhirnya saya dulu menyesuaikan. Jadi saya pilih-pilih yang sesuai yang diberikan lembaga seperti itu. Jadi sudah saya jadikan satu file, itu kunci jawaban modul itu. Kemudian Mister besok apakah ada course? Besok terakhir teman-teman. Nah, besok itu akan kita gabung dua materi ya, yaitu scan dan skim sama membuat inference atau tebakan. Jadi di soal reading itu juga ada yang kita disuruh membuat tebakan atau informasi tersirat, teman-teman. Kalau informasi tersirat kan di teks nggak ada, gitu ya. Jadi kita harus nebak berdasarkan informasi yang ada di teks yang lain atau petunjuk yang ada di dalam teks, seperti itu. Jadi besok adalah pertemuan terakhir. Semangat ya, teman-teman. Tinggal satu. Untuk tesnya nanti, teman-teman menunggu dari lembaga. Nah, langsung saya dulukan kan. Pasti ada yang bertanya, kapan tes? Nah, itu sudah saya duluin tadi. Untuk tesnya, teman-teman nunggu informasi dari lembaga. Karena kita memang selesainya lebih cepat, teman-teman, dari rencana awal. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman punya waktu sekitar, kalau nggak salah, 3 hari. Gitu ya. Kalau saya nggak salah, teman-teman. 3 hari, intinya vakum atau libur 3 hari. Setelah itu nanti mungkin, ini kemungkinan, si pembuat, mohon maaf, lembaga atau admin itu nanti akan mengumumkan di grup tentang tata tertib, kemudian waktu, dan lain-lain. Itu ya, teman-teman. Jadi tesnya nanti nunggu informasi yang ada di dalam grup. Jadi teman-teman sabar dulu. Tapi teman-teman nanti yang pasti punya waktu sisa atau ada waktu jeda untuk apa namanya? Untuk latihan sendiri atau kalau teman-teman pengen ikut kelas ekstensi yang di hari yang dulu saya sampaikan ya, membahas
soal-soal yang asli dari ITS. Siapa tahu teman-teman memang siap-siap untuk tes yang asli dari ITS atau yang buat LPDP itu ya. Itu nanti silahkan ikut karena banyak dari member-member sebelumnya yang ikut ekstensi mereka beruntung dapat soal yang sama seperti itu. Nah, kelasnya kapan? Insya Allah saya buka besok, gitu ya. Seperti itu. Terima kasih ya, teman. Gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dulu tentang materi kita hari ini. Jadi untuk materi hari ini sepertinya memang aman ya, teman-teman. Jadi tipsnya gitu aja, gampang banget sebenarnya, tapi tetap karena masalahnya kita di vocab, maka teman-teman harus sering-sering hajar latihan supaya terbiasa. Seperti itu. Gimana? Mungkin atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, boleh japri aja. Nanti saya bantu lewat japri, gitu ya, teman-teman. Baik deh, kalau gitu terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. I'll see you again next time. Till I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day semuanya. See you next time.